Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam hidup ini, ada masa ketika kita merasa diri kita berjalan, tetapi sebenarnya jiwa kita tertinggal jauh di belakang. Ada masa ketika tubuh bergerak menjalani rutinitas harian, namun ruh kita seolah tidak ikut serta. Nafas kita terasa berat, dada sesak tanpa sebab yang pasti, hati gelisah padahal semuanya tampak baik-baik saja. Kita tahu, kita hidup, tetapi kita tidak merasa hidup sepenuhnya. Kegelisahan itu muncul diam-diam, seperti kabut tipis yang awalnya tidak terlihat, namun lama-lama menutupi seluruh pandangan batin. Kita bangun pagi dengan rasa kosong, menjalani hari dengan langkah mekanis, dan tidur malam dengan pikiran yang tidak pernah benar-benar diam. Pada titik inilah banyak orang mulai bertanya pada dirinya sendiri, ada apa dengan hidupku? Mengapa hatiku terasa jauh dari Allah? Mengapa aku tidak merasakan ketenangan seperti dulu? Saudaraku, sebenarnya ada satu rahasia yang sering terlupakan. Rahasia yang begitu dekat dengan kita, namun begitu jarang kita sadari. Rahasia itu bernama nafas. Nafas, sesuatu yang kita lakukan ribuan kali dalam sehari tanpa pernah memikirkan maknanya. Kita hanya menganggapnya sebagai mekanisme tubuh. Padahal dalam tradisi para nabi, para wali, dan para pejalan ruhani, nafas bukan sekadar oksigen masuk dan keluar. Nafas adalah tali halus yang menghubungkan jasad dengan ruh. Nafas adalah ketukan lembut yang mengingatkan bahwa Allah selalu dekat. Nafas adalah pintu tempat cahaya ilahi menyusup masuk ke dalam dada manusia yang sedang mencarinya. Namun, nafas sering menjadi liar. Tidak sinkron dengan hati. Tidak tertata dengan ruh. Ia berlari bersama kecemasan, ia bergetar bersama ketakutan, ia melebar bersama rasa marah, dan ia menyempit bersama rasa putus asa. Nafas yang seharusnya menjadi pintu menuju ketenangan, justru berubah menjadi cermin kegelisahan kita. Padahal, kalau kita mau menyadari satu hal sederhana, bahwa setiap tarikan nafas adalah hadiah dari Allah, dan setiap hembusan adalah kesempatan untuk kembali kepadanya, maka hidup kita akan berubah dalam sekejap. Sebab ketika manusia tersambung dengan nafasnya, ia sebenarnya sedang tersambung dengan inti hidupnya. Disinilah sebuah pertanyaan besar muncul, apakah mungkin satu kalimat dapat menyatukan nafas, ruh, dan cahaya ilahi dalam satu momen? Pertanyaan ini tampak sederhana, namun jawabannya sungguh dahsyat. Sebab banyak orang telah membuktikan bahwa ketika nafas mereka mulai tertata dengan kalimat tertentu, hati mereka mulai menemukan kedamaian yang hilang. Ketika ruh mereka mulai dituntun oleh kalimat itu, kegelisahan berubah menjadi keteduhan. Bahkan ketika cahaya ilahi mulai menyelinap melalui pintu kalimat itu, mereka mulai merasakan sebuah ketenangan yang tidak pernah mereka temukan sebelumnya. Sebelum kita membahas kalimatnya, kita harus memahami dulu, mengapa satu kalimat mampu melakukan itu semua? Karena kalimat itu bukan sekadar rangkaian huruf. Ia bukan mantra. Ia bukan kata-kata biasa. Ia adalah arah, titik pusat, dan kembali pulangnya ruh. Ketika hati, nafas, dan pikiran disatukan pada satu kalimat yang benar, maka seluruh sistem batin manusia bergerak menuju ketenangan yang hakiki. Untuk itu, mari bayangkan seseorang, mungkin seperti kamu. Seseorang yang bangun pagi dengan kepala penuh beban. Nafasnya pendek, dadanya berat. Ada hal yang mengganjal, meski ia tidak tahu apa. Ia berusaha menyibukkan diri, karena takut menghadapi kegelisahan yang terus bergema di dalam hati. Namun semakin ia sibuk, semakin ia merasa kehilangan arah. Sampai suatu hari, ia mendengar seseorang berkata, "Tenangkan nafasmu." Tempatkan satu kalimat ini bersamaan dengan tarikan nafasmu. Rasakan ia masuk bukan hanya ke tubuhmu, tapi ke dalam ruang paling dalam di dadamu. Awalnya ia meremehkan. Namun ketika ia mencoba, ketika nafasnya pelan, dan kalimat itu lembut mengalir bersama udara yang masuk, ia merasakan sesuatu. Seakan-akan ada getaran halus yang turun ke dalam dirinya. Seakan-akan ada pintu yang tadinya tertutup rapat, kini terbuka sedikit.
Dadanya yang keras mulai melunak. Kepalanya yang penuh beban mulai meleleh. Seolah-olah ruhnya, yang selama ini terpisah, mulai bergerak kembali menyatu dengan tubuhnya. Ia mengulang lagi, dan lagi, sampai akhirnya ia merasakan sesuatu yang selama ini ia cari, ketenangan yang tidak datang dari dunia, tetapi dari dalam dirinya sendiri. Saudaraku, perjalanan itu akan kita mulai di sini. Kita akan menyelami nafas, ruh, dan cahaya ilahi, lalu menemukan kalimat yang mampu menyatukan ketiganya. Inilah bagian pertama dari perjalanan 7 bab kita. Saudaraku yang dirahmati Allah, sebelum kita melangkah pada kalimat yang mampu menyatukan nafas, ruh, dan cahaya ilahi, kita harus memahami sesuatu yang sering kita abaikan, makna nafas itu sendiri. Banyak orang hidup bertahun-tahun tanpa pernah benar-benar menyadari apa yang mereka lakukan saat menarik dan menghembuskan nafas. Padahal nafas adalah misteri paling dekat, paling pribadi, dan paling jelas, namun paling tidak kita perhatikan. Coba renungkan sejenak. Sejak kamu lahir, hal pertama yang kamu lakukan adalah menarik nafas. Dan saat kamu meninggalkan dunia ini nanti, hal terakhir yang kamu lakukan adalah menghembuskan nafas. Artinya, seluruh perjalanan hidup kita berada di antara dua hembusan itu. Namun betapa sedikitnya manusia yang memahami pesan spiritual di baliknya. Nafas bukan hanya tanda bahwa tubuh ini hidup. Nafas adalah irama kehidupan, gelombang energi, dan alat komunikasi antara jasad dan ruh. Setiap tarikan nafas adalah kesempatan untuk menerima anugerah baru dari Allah. Setiap hembusan adalah kesempatan untuk melepaskan beban yang selama ini membelenggu hati. Namun, masalahnya adalah, manusia jarang bernafas dengan sadar. Kita bernafas tergesa-gesa, pendek, terputus-putus. Dan nafas yang rusak menjadikan batin ikut rusak. Ketika nafas kacau, hati ikut kacau. Ketika nafas tenang, hati mulai menemukan ketenangannya. Itulah sebabnya para nabi, para sufi, para ahli zikir selalu memperhatikan nafas mereka. Mereka tahu, nafas adalah pintu menuju diri yang lebih dalam. Di bagian ini, izinkan saya mengajakmu untuk membayangkan sesuatu. Bayangkan kamu duduk dalam keadaan tenang. Mata terpejam. Tidak ada suara kecuali getir halus dari tarikan napasmu sendiri. Kamu menarik nafas perlahan, bukan untuk mengenyangkan paru-paru, tapi untuk mengajak ruhmu kembali ke pusat kesadarannya. Kamu menghembuskan nafas dengan lembut, bukan untuk membuang udara, tapi untuk melepaskan beban yang kamu simpan terlalu lama. Saat itu, tanpa kamu sadari, sesuatu mulai berubah. Kamu mulai merasakan bahwa setiap nafas memiliki rasa. Ada nafas yang dingin, ada yang hangat. Ada yang berat, ada yang ringan. Ada yang terasa seperti membawa beban, ada yang terasa seperti membawa kelembutan. Nafas bukan lagi sebuah rutinitas kosong. Ia menjadi sebuah pengalaman. Sebuah bisikan halus dari dalam dirimu. Para ulama mengatakan, nafas adalah amanah. Barang siapa menjaga nafasnya, ia sedang menjaga hubungan dengan Tuhannya. Mengapa demikian? Karena nafas adalah tanda. Ia bukan sekadar proses biologis. Ia adalah ayat Allah dalam diri manusia. Dengan nafas, Allah berkata, "Aku masih mengizinkanmu hidup. Aku masih memberimu waktu. Aku masih memberimu kesempatan untuk kembali kepadaku." Saudaraku, apakah kamu sadar bahwa ketika kamu gelisah, nafasmu berubah? Ketika marah, nafasmu memburu. Ketika takut, nafasmu mengecil. Ketika sedih, nafasmu patah-patah. Dan ketika kamu tenang, nafasmu menjadi panjang, lembut, dan teratur. Artinya apa? Nafas adalah jembatan antara dunia luar dan dunia batin. Dan jembatan itu bisa diperbaiki dengan satu kalimat. Namun sebelum itu, kamu harus memahami bahwa nafas yang tidak sadar sama seperti hidup yang tidak terarah. Banyak orang tidak sadar bahwa mereka sedang memutus hubungan antara diri mereka dengan Tuhan melalui nafas yang kacau.
Mereka bernafas seperti orang yang mengejar sesuatu yang tidak pernah mereka dapatkan. Padahal ketenangan yang mereka cari tidak berada di luar, tapi di antara dua tarikan nafas. Dalam tradisi Sufi, ada istilah nafas yang disucikan. Nafas seperti apakah itu? Itu adalah nafas yang dilakukan dengan kesadaran bahwa Allah sedang memperhatikanmu. Nafas yang membawa masuk cahaya, bukan ketakutan. Nafas yang membawa keluar kegundahan, bukan harapan palsu. Nafas yang ketika masuk membuatmu merasa, Allah bersamaku, dan ketika keluar membuatmu merasa, aku berserah kepada Mu. Jika kamu pernah merasakan nafas yang benar-benar sinkron dengan hatimu, kamu akan tahu bahwa ada getaran halus yang mengalir di seluruh tubuhmu. Seolah-olah energi kehidupan yang tadinya terpecah kembali menyatu. Seolah-olah ada pintu yang tertutup lama kini mulai terbuka. Nafas itu terasa hidup. Untuk pertama kalinya, kamu tidak hanya bernafas, tetapi merasakan dirimu sedang bernafas. Dan pada titik inilah kalimat itu akan bekerja. Sebab kalimat yang akan kita bahas nanti bukanlah kalimat biasa. Ia bekerja melalui nafas. Ia menyatu dengan ritme tubuh. Ia meresap ke dalam ruh. Ia menjadi cahaya yang turun dari atas dan memenuhi ruang batin yang paling gelap. Namun kamu harus siap. Karena untuk menerima kalimat itu, kamu perlu melembutkan nafasmu. Menenangkan detak jantungmu. Mengendurkan ketegangan di pikiranmu. Kamu harus membuka ruang dalam dirimu untuk menerima nur ilahi melalui pintu nafas. Bagian ini adalah fondasi. Tanpa memahami nafas, mustahil kamu bisa memahami keajaiban kalimat itu. Dan sekarang, kita akan melangkah lebih dalam. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita memahami betapa dalamnya makna nafas, kini kita masuk ke sebuah dimensi yang lebih halus, lebih tersembunyi, dan lebih dekat dengan inti diri kita, ruh. Banyak orang menjalani hidup tanpa pernah benar-benar merasakan keberadaan ruh mereka sendiri, seolah-olah yang berfungsi hanyalah tubuh dan pikiran. Padahal ruh adalah pusat kehidupan, pusat kesadaran, pusat cahaya, dan pusat semua pergerakan batin manusia. Ruh adalah anugerah terbesar dari Allah. Bahkan ketika Allah menciptakan Adam, Dia berkata, "Aku tiupkan ke dalamnya ruhku." Kalimat itu saja sudah cukup untuk membuat kita sadar bahwa ruh bukan sekadar energi, bukan sekadar jiwa, dan bukan sekadar nyawa. Ruh adalah sesuatu yang disucikan oleh Allah, berasal dari wilayah yang tidak bisa disentuh oleh dunia, dan memiliki kerinduan alami untuk kembali kepadanya. Tetapi dalam kehidupan manusia, ruh sering tenggelam. Ia tertutup oleh pikiran yang bising, oleh ambisi dunia yang menyilaukan, oleh kegelisahan yang tak pernah reda, dan oleh nafsu yang memenjarakan. Ruh seperti burung yang terperangkap di sangkar logam. Ia ingin terbang, namun ia tidak mampu menemukan celah untuk keluar. Ia ingin bersuara, namun suara dunia menenggelamkannya. Dan ketika ruh tertutup, manusia kehilangan arah. Kamu bisa melihat seseorang berjalan, tertawa, bekerja, bercanda, tetapi sesuatu dalam dirinya terasa kosong. Ada kekosongan halus yang tidak bisa diberi nama. Kekosongan yang tidak bisa diisi dengan harta, pujian, pencapaian, atau bahkan cinta sesama manusia. Kekosongan itu hanya bisa diisi oleh satu hal, cahaya ilahi yang menjadi makanan ruh. Saudaraku, perhatikan baik-baik. Jika kamu pernah merasa jiwamu hampa tanpa alasan, jika kamu pernah merasa hidupmu penuh tetapi hatimu kosong, jika kamu pernah menangis tanpa tahu sebabnya, jika kamu pernah merasa seperti kehilangan sesuatu, tetapi tidak tahu apa, itu artinya ruhmu sedang mengetuk pintu kesadaranmu. Ruh ingin didengar kembali. Ruh ingin disentuh. Ruh ingin dipenuhi. Dan ruh ingin pulang. Namun ruh tidak bisa pulang hanya dengan logika. Ia tidak kembali dengan kata-kata motivasi yang kosong. Ruh tidak hidup dari kesuksesan dunia. Ruh hidup dari cahaya ilahi. Ruh hidup dari ingatan kepada Allah. Ruh hidup dari kalimat yang suci. Disinilah hubungan antara nafas dan ruh menjadi sangat penting.
Nafas yang kita bahas pada bagian sebelumnya adalah kendaraan bagi ruh. Nafas adalah jalan yang membawa cahaya menuju pusat batin. Dan ketika nafas mulai selaras, ruh akan mulai menggeliat. Bayangkan sebuah danau yang permukaannya keruh. Ketika angin tenang, permukaan itu mulai bening. Kamu dapat melihat ke dalam. Begitulah ruh. Ketika nafas kacau, ruh tenggelam dalam kabut. Ketika nafas tenang, ruh mulai muncul ke permukaan. Kamu bisa merasakannya. Kamu bisa mendengarnya. Kamu bisa memahami apa yang ia inginkan. Dan apa yang ruh inginkan? Ruh hanya menginginkan satu hal, hubungan yang murni dengan Allah. Ketika ruh kehilangan hubungan itu, ia menderita. Ketika hubungan itu tersambung, ruh bersinar. Kamu mungkin pernah mengalami momen kecil ketika tiba-tiba hatimu menjadi lembut saat mendengar ayat Al-Quran, atau ketika kamu menangis saat sholat, atau ketika dada terasa hangat saat mengingat Allah. Itulah momen ketika ruhmu bangkit. Terkadang, ruh menggeliat melalui rasa gelisah. Gelisah itu bukan tanda kelemahan. Ia adalah tanda bahwa ruh sedang berjuang untuk naik ke permukaan. Ia ingin mengingatkanmu, aku masih ada. Jangan tinggalkan aku. Disinilah peran satu kalimat yang akan kita bahas nanti menjadi sangat penting. Kalimat itu bukan sekadar doa. Ia bukan sekadar zikir. Ia adalah panggilan. Ia adalah arah pulang bagi ruh yang tersesat di tengah hiruk-pikuk dunia. Ketika kalimat itu diucapkan dengan nafas yang benar, ruh akan merespons seketika. Ia akan bergerak. Ia akan bangkit. Ia akan menggeliat seperti benih yang akhirnya mendapatkan air setelah sekian lama mengering. Namun untuk bisa merasakan ruh menggeliat, manusia harus belajar mendengarkan keheningan dalam dirinya. Dunia terlalu bising. Hati terlalu penuh. Pikiran terlalu sibuk. Tetapi ruh berbicara melalui keheningan. Ruh berbicara melalui getaran kecil di dada. Ruh berbicara melalui rasa teduh yang tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Dan ketika ruh mulai menggeliat, ketika ia bangkit dan bergerak menuju cahaya, kamu akan mulai merasakan sebuah energi yang lembut namun sangat kuat mengalir dari dalam dirimu. Dadamu terasa lega. Pikiranmu terasa ringan. Mata hatimu terasa terbuka. Kamu mulai menyadari bahwa hidup ini lebih dari sekadar rutinitas. Ada dunia batin yang sangat dalam, yang selama ini tertutup, dan kini mulai terbuka. Pada titik ini, kamu sedang bersiap. Karena nafas sudah mulai tenang. Ruh mulai bangkit. Dan cahaya ilahi, tinggal menunggu pintu dibuka. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah nafas mulai tenang dan ruh mulai menggeliat, maka tibalah kita pada sebuah tahap yang paling lembut namun paling kuat dalam perjalanan batin, kehadiran cahaya ilahi. Cahaya ini bukan cahaya yang terlihat oleh mata fisik. Ia bukan sinar yang memancar dari lampu, matahari, atau api. Cahaya ini adalah nur, cahaya yang tidak memiliki bentuk, namun dapat memenuhi ruang batin manusia dengan ketenangan, kehangatan, dan pemahaman yang tidak dapat dijelaskan dengan logika biasa. Cahaya ilahi adalah sesuatu yang sangat halus, tetapi sekaligus sangat nyata. Ia tidak bisa disentuh, namun bisa dirasakan. Ia tidak bisa dilihat, namun bisa menerangi. Ia tidak bisa ditangkap oleh panca indera, namun ia adalah sumber dari semua ketenangan yang pernah kamu rasakan dalam hidupmu. Dan cahaya ini hanya turun kepada jiwa yang sedang mencarinya. Saudaraku, pernahkah kamu mengalami saat-saat ketika tiba-tiba hatimu terasa lapang? Dada terasa hangat, seolah ada kelembutan yang turun dari atas? Atau pernahkah kamu menangis tanpa sebab, tetapi bukan karena sedih, melainkan karena rasa damai yang sangat dalam? Itulah momen kecil ketika cahaya ilahi menyentuhmu. Cahaya ini bekerja dengan cara yang berbeda-beda bagi setiap manusia. Bagi sebagian orang, cahaya itu hadir sebagai rasa lega setelah sekian lama menanggung beban. Bagi yang lain, cahaya itu hadir sebagai bisikan halus yang menuntun mereka pada keputusan yang tepat. Ada pula yang merasakan cahaya itu sebagai getaran lembut di dada,
atau sebagai kesadaran tiba-tiba yang mengatakan, "Aku tidak sendiri. Allah bersamaku." Begitulah cahaya ilahi bekerja, diam, lembut, namun merubah seluruh diri kita. Namun cahaya ini tidak akan turun selama hati kita tertutup. Ia tidak akan masuk selama kita sibuk dengan dunia tanpa henti, selama nafas kita kacau, selama ruh kita tertimbun oleh tumpukan keinginan yang tidak pernah selesai. Cahaya ilahi membutuhkan ruang. Ia membutuhkan pintu. Ia membutuhkan hati yang siap menerimanya. Dan pintu itu adalah ketenangan nafas dan kegelisahan ruh yang mulai bangkit. Dua hal yang telah kita bahas sebelumnya. Ketika nafas mulai teratur dan ruh mulai bergerak, saat itulah pintu hati terbuka sedikit demi sedikit. Dan cahaya ilahi pun mulai menyelinap masuk, seperti cahaya subuh yang merayap pelan mengusir kegelapan malam. Bayangkan sebuah ruangan gelap yang telah lama tertutup. Tidak ada cahaya, tidak ada udara, tidak ada kehidupan. Namun ketika jendela dibuka, bahkan sedikit saja, cahaya segera masuk. Cahaya itu tidak perlu diundang. Ia datang dengan sendirinya. Begitu pula cahaya ilahi. Ketika hati membuka sedikit ruang, cahaya itu masuk dengan sendirinya. Namun ada sesuatu yang lebih dahsyat, cahaya ilahi bukan hanya hadir untuk menerangi hati. Ia hadir untuk menghidupkan kembali bagian-bagian dari diri kita yang telah lama mati. Bagian yang hilang, bagian yang terluka, bagian yang letih, bagian yang telah lama menjerit namun tidak terdengar. Cahaya ilahi tidak hanya memberi ketenangan. Ia memberi kehidupan. Ruh yang tadinya lemah menjadi kuat. Hati yang tadinya beku menjadi hangat. Pikiran yang tadinya kacau menjadi jernih. Bahkan tubuh pun ikut merasakan efeknya. Ketegangan mulai hilang, beban terasa terangkat, napas mengalir lebih lembut. Cahaya ilahi bekerja seperti air yang membasahi tanah kering. Tanah itu mungkin tampak mati, tetapi begitu mendapatkan air, benih-benih kehidupan yang tersembunyi di dalamnya mulai tumbuh. Begitulah hati manusia. Tidak peduli seberapa keras, seberapa gelap, atau seberapa jauh seseorang tersesat, cahaya ilahi selalu mampu menghidupkan kembali. Tapi ada satu hal yang penting kamu ketahui. Cahaya ilahi tidak turun sembarangan. Ia turun kepada hati yang ingin kembali. Ia turun kepada ruh yang sedang mencari. Ia turun kepada nafas yang sedang disucikan. Cahaya ilahi adalah hadiah, bukan hak. Ia adalah karunia, bukan jaminan. Dan ketika cahaya itu turun, kamu akan mengerti sesuatu yang tidak bisa kamu pelajari dari buku manapun, bahwa semua ketenangan, semua kebahagiaan, semua kedamaian, tidak berasal dari luar dirimu. Semua itu berasal dari hubunganmu dengan Allah. Ketika hubungan itu tersambung, dunia bisa menjadi badai, namun hatimu tetap tenang. Dunia bisa menjadi gelap, namun cahaya batinmu tetap menyala. Dunia bisa penuh kegelisahan, namun ruhmu tetap damai. Dan pada momen itulah, kamu akan menyadari bahwa cahaya ilahi bukan sesuatu yang kamu cari, tetapi sesuatu yang selama ini sedang mencarimu. Namun ada satu hal yang akan mempercepat turunnya cahaya ilahi. Ada satu kalimat yang jika diucapkan dengan nafas yang benar, dengan ruh yang siap, akan membuka pintu itu lebih lebar dari sebelumnya. Dan pada bagian berikutnya, kita akan mengungkap kalimat itu. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita telah berjalan jauh. Nafas mulai tertata, ruh mulai menggeliat, dan cahaya ilahi mulai turun menyentuh sisi-sisi batin yang selama ini tertutup. Kini tibalah kita pada inti perjalanan ini. Satu kalimat yang mampu menyatukan semuanya dalam satu momen, nafas, ruh, dan cahaya ilahi. Banyak orang bertanya, bagaimana mungkin satu kalimat bisa sedahsyat itu? Bagaimana mungkin sebuah rangkaian kata mampu mempengaruhi nafas, menggerakkan ruh, dan membuka pintu cahaya? Namun itulah hakikat kalimat yang berasal dari Allah. Kata-kata manusia mungkin bisa menggerakkan pikiran, tapi kalimat dari Allah dapat menggerakkan seluruh jiwa. Kalimat itu adalah kalimat yang selalu kita dengar, namun jarang kita resapi. Kalimat yang sering kita ucapkan, namun jarang kita masuki.
Kalimat yang ringan di lidah, namun sebenarnya memiliki kekuatan yang lebih dalam dari seluruh gunung di dunia. Kalimat itu adalah Allahu Akbar. Tunggu sebentar. Jangan terburu-buru. Kalimat ini mungkin terasa familiar. Tapi apa yang akan kita lakukan bukan sekadar mengucapkannya. Bukan sekadar mengulanginya. Kita akan memahami dan mengintegrasikannya ke dalam 3 pusat utama manusia, nafas, ruh, dan kesadaran batin. Saudaraku, mengapa Allahu Akbar? Karena Allahu Akbar bukan sekadar Allah Maha Besar. Ia adalah deklarasi batin bahwa tidak ada yang lebih besar darinya di dalam dirimu. Tidak ada yang lebih besar darinya dalam pikiranmu. Tidak ada yang lebih besar darinya dalam seluruh rasa takutmu, sedihmu, cemasmu, dan bebanmu. Allahu Akbar adalah kalimat yang memecahkan seluruh tembok batin yang selama ini menekanmu. Ketika manusia mengucapkannya dengan kesadaran penuh, apapun yang membebani dada akan runtuh seketika. Sebab tidak ada masalah, tidak ada ketakutan, tidak ada penderitaan yang lebih besar dari Allah. Namun, kalimat ini hanya akan bekerja jika diucapkan dengan satu cara, bersama nafas. Cobalah perhatikan. Tarik nafas perlahan, dan rasakan udara memenuhi dadamu. Pada saat itu, niatkan dalam hatimu, Allah lebih besar dari segala yang sedang aku hadapi. Ketika nafas masuk, bisikkan lembut dalam batinmu. Allah, lalu hembuskan nafas perlahan. Rasakan seluruh beban keluar bersama hembusan itu. Ketika nafas keluar, bisikkan dalam hatimu. Akbar. Allah, masuk. Akbar, keluar. Kalimat itu seperti aliran energi. Ia masuk membawa cahaya. Ia keluar membawa ketenangan. Jika kamu melakukannya dengan benar, kamu akan merasakan sesuatu yang luar biasa. Di awal mungkin hanya terasa rileks. Namun lama-lama kamu akan merasakan getaran halus di dada. Sebuah pelebaran. Sebuah kelapangan. Seakan-akan ruang batinmu dibersihkan dan diperluas. Karena Allahu Akbar tidak hanya mengandung makna kebesaran, tetapi menolak segala hal yang menghalangi hubunganmu dengan Allah. Ketakutanmu tidak lebih besar dari Allah. Kegelisahanmu tidak lebih besar dari Allah. Penderitaanmu tidak lebih besar dari Allah. Setiap kali kamu mengucapkan Allahu Akbar, kamu sedang memindahkan hatimu dari sempitnya dunia menuju luasnya kehadiran Allah. Kamu sedang melepaskan beban yang tidak perlu. Kamu sedang membangunkan ruh yang tertidur. Kamu sedang menyelaraskan nafas dengan cahaya ilahi. Namun ada alasan lain kenapa kalimat ini begitu dahsyat. Ia adalah kalimat yang pertama kali menghidupkan manusia dalam sholat. Saat takbiratul ihram, ketika kita mengangkat tangan, kita berkata, Allahu Akbar. Mengapa? Karena pada detik itu, kita memutus hubungan dengan dunia dan menghadap kepada Allah. Mengangkat tangan seolah mengatakan, Ya Allah, aku tinggalkan semuanya di belakangku. Dalam hidup sehari-hari, kita jarang melakukan itu. Kita jarang memutus hubungan dari dunia untuk kembali kepadanya. Kita jarang meletakkan beban kita untuk masuk dalam keheningan jiwa. Tetapi dengan kalimat ini, kamu bisa melakukannya kapan saja. Cobalah saat kamu sedang cemas. Atau saat kamu merasa kehilangan arah. Atau saat dadamu terasa penuh. Tarik nafas. Allah. Hembuskan. Akbar. Dan rasakan perubahan itu. Ruhmu akan merespons. Nafasmu akan berubah menjadi lembut. Cahaya ilahi akan turun seketika. Karena hati yang mengucapkan, Allahu Akbar, adalah hati yang sedang memanggil penciptanya. Kalimat ini menyatukan nafas, ruh, dan cahaya ilahi bukan karena kata-katanya saja, tetapi karena ketersambungan batin yang muncul saat ia diucapkan. Allahu Akbar adalah pengingat bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada dunia, masalah, luka, dan kebingungan kita. Ia adalah arah pulang. Ia adalah pintu cahaya. Ia adalah kekuatan yang membangkitkan ruh. Dan saat kalimat ini mulai menyatu dengan nafasmu,
maka seluruh perjalanan spiritualmu mulai bergerak ke tahap berikutnya, penyerahan total kepada Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita memahami nafas, ruh, cahaya ilahi, dan kekuatan dahsyat dari satu kalimat, tibalah kita pada momen yang paling menakjubkan dalam perjalanan ini, transformasi sejati. Transformasi yang bukan sekadar perubahan fisik atau pikiran, tetapi perubahan hati, perubahan ruh, dan perubahan hubungan kita dengan Sang Pencipta. Transformasi ini dimulai dari kesadaran sederhana, namun mendalam, bahwa hidup kita tidak hanya tentang apa yang tampak. Banyak orang sibuk mengejar dunia, harta, jabatan, pengakuan, dan kesenangan, namun lupa bahwa ruh mereka tertinggal, nafas mereka tergesa, dan cahaya ilahi mereka tertutup. Ketika satu kalimat, Allahu Akbar, diucapkan dengan kesadaran, seluruh sistem batin manusia mulai berubah secara halus, namun mendalam. Bayangkan seseorang yang hidupnya gelisah, selalu merasa ada beban tak terlihat di dadanya. Ia mencoba segala cara untuk merasa tenang, olahraga, musik, hiburan, bahkan pencapaian duniawi. Namun hati tetap tidak puas. Tubuh bisa diam, tapi ruhnya terus berteriak. Kemudian ia menemukan kalimat ini dan mengulanginya dengan kesadaran melalui nafasnya. Tarik nafas, Allah, hembuskan nafas, Akbar. Seketika, ia merasakan pelepasan beban yang selama ini menumpuk. Nafasnya yang tadinya pendek dan gelisah menjadi panjang dan lembut. Dada yang sesak terasa lapang. Hati yang berat terasa ringan. Dan di dalam kepalanya, kebingungan perlahan-lahan berubah menjadi ketenangan. Ini bukan sekadar rasa nyaman sementara. Ini adalah transformasi batin yang nyata. Saudaraku, transformasi sejati tidak terjadi karena kita berusaha keras memaksa perubahan. Ia terjadi karena ruh merespons panggilan ilahi. Setiap kali kalimat itu diucapkan dengan nafas yang sadar, ruh merasa disentuh. Ia seperti burung yang terbebas dari sangkar, mulai terbang menuju cahaya. Dan ketika ruh bergerak, seluruh tubuh dan pikiran ikut menyesuaikan diri. Ketegangan, stres, dan kekhawatiran mulai larut. Nafas menjadi lebih dalam. Tubuh menjadi rileks. Dan hati mulai menyatu dengan keheningan yang hakiki. Namun transformasi ini juga menuntut konsistensi dan kesadaran. Seseorang tidak bisa mengharapkan perubahan total hanya dengan sekali mengucapkan kalimat ini. Ia harus menjadi bagian dari hidup sehari-hari, seperti bernafas itu sendiri. Setiap tarikan nafas menjadi panggilan, setiap hembusan menjadi pelepasan. Setiap kali mengingat Allah melalui kalimat ini, kita menyalakan kembali ruh yang kadang terlupakan. Semakin sering diulang dengan penuh kesadaran, semakin dalam cahaya ilahi masuk ke dalam hati. Ada sesuatu yang luar biasa dalam proses ini. Saat kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah melalui kalimat ini, hidup kita mulai selaras dengan kehendaknya. Masalah yang sebelumnya terasa berat mulai tampak ringan. Keputusan yang rumit mulai menjadi jelas. Hati yang kacau mulai menemukan arah. Energi spiritual yang selama ini terpecah menjadi satu, mengalir dari nafas ke ruh, dan dari ruh ke seluruh tubuh. Transformasi sejati juga terlihat dalam interaksi kita dengan dunia. Orang yang mengamalkan kalimat ini dengan kesadaran biasanya menjadi lebih sabar, lebih tenang, lebih bijaksana. Mereka tidak mudah terpancing emosi. Mereka tidak terlalu larut dalam kekecewaan. Hati mereka tetap lapang meski dunia tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ini adalah bukti nyata bahwa transformasi batin bukanlah ilusi, melainkan realitas yang bisa dirasakan dan diamati. Bayangkan seseorang yang setiap pagi, sebelum memulai hari, duduk tenang dan mengulang kalimat ini melalui nafasnya. Perlahan, ia merasakan seluruh energi hidupnya tersusun kembali. Pikiran menjadi jernih. Hati menjadi damai. Hubungan dengan orang lain menjadi lebih harmonis. Dan di atas semua itu, rasa dekat dengan Allah terasa nyata, seolah Allah selalu hadir dalam setiap langkah, setiap detik, setiap tarikan nafas. Saudaraku, ini adalah inti dari perjalanan spiritual yang kita bicarakan.
Transformasi sejati bukan tentang menjadi sempurna. Ia bukan tentang bebas dari masalah. Ia adalah proses menyelaraskan nafas, ruh, dan cahaya ilahi sehingga hidup terasa ringan, damai, dan penuh makna. Ini adalah pengalaman yang dapat mengubah cara kita melihat dunia, cara kita merasakan hidup, dan cara kita memahami diri sendiri. Kini, setelah memahami transformasi ini, tugas kita adalah menjadikannya bagian dari hidup sehari-hari. Ambil waktu setiap hari untuk duduk tenang. Tarik nafas perlahan. Rasakan setiap helaan udara masuk dan keluar. Ucapkan dalam hati, Allah Akbar. Rasakan getarannya, rasakan ruhmu bangkit, rasakan cahaya ilahi masuk. Biarkan semua itu mengalir dan menyatukan seluruh aspek dirimu. Dan ketika transformasi ini terus berulang, kamu akan menyadari sesuatu yang luar biasa. Hidup yang sebelumnya terasa berat kini terasa ringan, dunia yang tadinya membingungkan kini terasa jelas, dan hati yang selama ini gelisah kini menemukan rumahnya dalam cahaya Allah. Inilah transformasi sejati. Inilah kekuatan dari satu kalimat. Inilah rahasia yang mampu menyatukan nafas, ruh, dan cahaya ilahi dalam satu kesadaran penuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita telah sampai di akhir perjalanan batin yang luar biasa ini. Dari pemahaman tentang nafas yang sederhana namun luar biasa penting, dari ruh yang menggeliat mencari cahaya, hingga cahaya ilahi yang mulai menyinari sisi-sisi hati yang gelap. Dan kita telah menemukan satu kalimat, satu rangkaian kata sederhana namun penuh kuasa, Allahu Akbar, yang mampu menyatukan nafas, ruh, dan cahaya ilahi dalam satu kesadaran penuh. Kini saatnya untuk menyadari satu hal yang sangat mendasar, perjalanan ini tidak berhenti hanya dengan membaca atau mendengar naskah ini. Perjalanan ini adalah hidup itu sendiri. Setiap tarikan nafas, setiap hembusan, setiap detik yang Allah berikan kepada kita adalah kesempatan untuk menerapkan semua yang telah kita pelajari. Inilah inti dari penutup perjalanan ini, menghidupkan setiap nafas dengan kesadaran, mengalirkan ruh, dan membuka pintu cahaya ilahi dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku, renungkan sejenak. Nafas yang kita anggap biasa sebenarnya adalah jalan menuju kehidupan sejati. Nafas yang kita lakukan setiap detik, setiap menit, setiap jam, dapat menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ketika kita menarik nafas, kita membawa masuk energi kehidupan, dan ketika kita menghembuskan nafas, kita melepaskan segala beban yang menekan hati. Namun jika nafas itu disadari dan diselaraskan dengan kalimat suci, ia menjadi jembatan antara manusia dan Sang Pencipta. Ruh kita, yang selama ini sering tersembunyi di balik hiruk-pikuk dunia, mulai menemukan arah dan tujuan. Ia menemukan irama, menemukan kedamaian, dan menemukan cahaya. Seseorang yang mengulang kalimat suci dengan kesadaran melalui nafasnya, bukan sekadar mendengar kata-kata, ia sedang menghidupkan ruh yang hampir hilang, menggerakkan energi batin yang tertidur, dan membuka mata hati yang selama ini tertutup. Cahaya ilahi pun hadir seketika, seperti sinar lembut yang menembus kegelapan. Cahaya ini bukan sekadar simbol, ia adalah realitas spiritual yang dapat dirasakan dan dialami. Dada yang semula sesak menjadi lapang, pikiran yang kacau menjadi jernih, hati yang gelisah menjadi damai. Cahaya ilahi menyinari seluruh sisi batin, menghubungkan kembali ruh dan nafas dalam keselarasan yang sempurna. Inilah pesan pentingnya, setiap tarikan nafas adalah kesempatan untuk memanggil Allah, setiap hembusan adalah kesempatan untuk menyerahkan segala beban kepadanya. Dan setiap kali kita mengulang kalimat suci, Allahu Akbar, dengan penuh kesadaran, kita sedang membangun hubungan abadi dengan Sang Pencipta, menyelaraskan hidup kita dengan kehendaknya, dan menyalakan kembali cahaya yang mungkin telah lama padam di dalam hati. Saudaraku, jangan pernah menunggu momen sempurna untuk memulai. Banyak orang menunggu ketenangan total, waktu yang kosong, atau kondisi hidup yang ideal. Padahal Allah memberikan setiap nafas sebagai momen yang sempurna. Setiap detik adalah waktu yang tepat untuk menyalakan ruh, mengalirkan cahaya, dan menyatukan diri dengannya.
Satu tarikan nafas bisa menjadi doa, satu hembusan bisa menjadi zikir, dan satu kalimat suci bisa menjadi pintu cahaya yang membuka hati kita seluas-luasnya. Bayangkan jika kita menjalani hidup dengan kesadaran ini setiap hari. Setiap langkah, setiap kata, setiap tindakan akan dipenuhi kesadaran bahwa Allah Maha Besar, dan segala sesuatu berada dalam kendalinya. Nafas yang sadar menjadi sumber kekuatan. Ruh yang sadar menjadi sumber kedamaian. Cahaya ilahi yang sadar menjadi sumber inspirasi. Hidup yang sebelumnya penuh kebingungan dan kecemasan kini menjadi jelas, damai, dan bermakna. Saudaraku, perjalanan spiritual ini tidak berhenti di sini. Ia adalah proses panjang yang harus dijalani dengan konsistensi, kesabaran, dan kesadaran penuh. Namun kuncinya tetap sederhana, tarik nafas dengan sadar, gerakan ruh dengan kesadaran, dan buka hati untuk cahaya ilahi melalui satu kalimat, Allahu Akbar. Dan akhirnya, ketika kita berhasil menyatukan nafas, ruh, dan cahaya ilahi dalam satu kesadaran, kita akan merasakan sebuah kedamaian yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Kita akan menyadari bahwa seluruh kehidupan kita telah berubah, lebih ringan, lebih lapang, lebih terhubung dengan Sang Pencipta. Dunia mungkin masih sama, masalah mungkin masih ada, tetapi hati kita tidak tergoyahkan, pikiran kita jernih, dan ruh kita bersinar. Saudaraku, inilah inti perjalanan spiritual yang sesungguhnya. Menghidupkan setiap nafas, menyelaraskan ruh, dan membiarkan cahaya ilahi menjadi bagian dari hidup kita setiap hari. Jangan biarkan satu pun nafas berlalu tanpa kesadaran. Jangan biarkan ruhmu tertidur. Jangan biarkan cahayanya padam dalam dirimu. Setiap nafas adalah kesempatan. Setiap hembusan adalah anugerah. Setiap kalimat suci adalah jembatan menuju Allah. Semoga Allah memudahkan kita semua untuk menyatukan nafas, ruh, dan cahaya ilahi dalam setiap detik hidup kita. Semoga hati kita selalu terbuka, ruh kita selalu bergerak, dan cahaya ilahi selalu menyinari jalan kita. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.